Food Court Taman Asri, Lounge Mahasiswa, Gerai Investasi, dan Laboratorium Akuntansi dan Manajemen. Perbanas Institute didirikan pada tahun 1969 oleh Yayasan Pendidikan Perbanas atau YPP. Perbanas Institute adalah salah satu lembaga pendidikan tinggi pertama yang menyelenggarakan pendidikan di bidang keuangan perbankan dan informatika. Selamat datang di Perbanas Institute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara webinar Keuangan Digital Syariah berseri, Kelompok Studi Fintech Syariah seri keempat, dengan tema Fintech Inovasi Keuangan Digital dan Kemudahan Hidup di Era Digital. Webinar ini hasil kerjasama antara Perbanas Institute dengan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, atas izinnya kita semua dapat berkumpul pada acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih kepada para peserta webinar yang sangat antusias dan sudah berkenan hadir pada acara webinar seri keempat ini. Yang terhormat, Bapak Dr. Hidayat Sofyan Wijaya SEMM, selaku Kaprodi Ekonomi Syariah. Yang terhormat, Ibu Prameswara Samova Nadia, selaku Sekprodi Ekonomi Syariah. Yang terhormat, narasumber kami yang sudah hadir pada pagi hari ini, yaitu Bapak Muhammad Handika Surbakti. Yang terhormat, Bapak Saripudin, selaku moderator pada acara hari ini. Dan yang kami hormati, Bapak atau Ibu dosen, serta teman-teman panitia yang saya cintai. Terima kasih atas kehadirannya, Bapak atau Ibu, dan teman-teman pada acara webinar pagi kali ini. Hadirin kami hormati, dari BI Corner Perpustakaan Perbanas Institute, saya Raja Andika, selaku MC pada acara hari ini. Izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama ada pembacaan doa, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, serta pembacaan sari tilawah oleh Saudari Zahra. Yang ketiga, kata sambutan oleh Ketua Program Pendidikan Ekonomi Syariah, yaitu Bapak Hidayat Sofyan. Yang keempat, pembacaan CV moderator. Yang kelima, masuk acara inti, yaitu presentasi yang akan dibawakan oleh narasumber kami, Bapak Muhammad Handika Surbakti, dan dibacakan CV-nya oleh moderator. Yang keenam, sesi tanya jawab. Yang ketujuh, pembacaan pertanyaan terbaik. Yang kedelapan, moderator memberikan kesimpulan. Yang kesembilan, pemberian plakat serta sesi foto bersama. Yang ke-10, acara akan ditutup oleh MC. Baik, sebelum kita mulai acara pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Saudara Fadil. Kepada Saudara Fadil saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan hati kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan semesta alam, izinkan saya untuk memimpin doa secara Islami. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yang bagi li jalali wajikal karimi wazimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari yang penuh berkah ini, kami memohon ampunan-Mu.
memohon petunjuk-Mu, memohon perlindungan-Mu, dan memohon ridho-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu-pendahulu kami. Tempatkanlah kami dalam lindungan dan rahmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rob, yang maha memberi petunjuk, pada hari yang berbahagia ini, kami menyelenggarakan acara webinar berseri yang bertujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada para peserta yang hadir dalam acara pagi hari ini. Tambahkanlah ilmu dan pemahaman kami, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa haus akan ilmu-Mu, ya Allah. Dan jadikanlah ilmu yang kami peroleh ini bermanfaat bagi diri kami, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara ini, ya Allah. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, agar apa-apa yang kami lakukan menjadi amal ibadah di hadapan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah doa dan permohonan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah sama-sama berdoa untuk kesuksesan acara pada hari ini. Semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibawakan oleh Saudari Zahra. Kepada Saudari Zahra saya persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita semua telah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang dibawakan oleh Saudari Zahra. Selanjutnya, acara ini akan dibuka dengan kata sambutan dari Sekprodi Ekonomi Syariah, yaitu Ibu Parameswara Samova Nadia. Kepada Ibu Parameswara, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Hidayat Sofyan yang sedang menyaksikan secara online pada saat ini selaku Kaprodi Ekonomi Syariah. Kemudian juga terima kasih untuk kehadiran Bapak Muhammad Hamdika Surbakti selaku pemateri pada hari ini dari Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Juga kepada Bapak Moderator, Bapak Saripudin, terima kasih. Beliau adalah dosen tetap di Perbanas Institute. Hari ini insya Allah pembahasan kita mengenai Fintech IKD, Inovasi Keuangan Digital. Ya, ini sebenarnya adalah bentuk dari inovasi yang terus berkembang sampai saat ini. Ya, jadi kalau fintech itu kemarin kita sudah tahu mengenai fintech peer-to-peer financing atau peer-to-peer lending, kemudian ada securities crowdfunding, nah itu udah ketahuan bentuknya. Tapi ada lagi bentuk-bentuk lain dari fintech ya, selain juga ada yang payment gateway, ada yang bermacam-macam bentuk yang belum tercover di dalamnya itu ada di
inovasi keuangan digital. Jadi nanti kita akan bicara lingkupnya itu segimana mengenai fintech IKD. Dan kami berharap agar para peserta di sini dapat bertambah pengetahuannya, syukur-syukur dapat terus mengembangkan industri fintech, khususnya fintech syariah ini. Ya, sedikit beda memang kalau fintech syariah itu kita bermainnya di jalur aman, yaitu jalur yang ada keridoan dari Allah. Ya, baik, tidak berpanjang kata, mari segera kita ikuti saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Permeswara Samova Nadia atas sambutan yang telah diberikan. Sebelum acara saya serahkan kepada moderator, izinkan saya untuk membacakan CV moderator terlebih dahulu. Mohon izin Bapak untuk membacakan CV-nya. Bapak Saripudin, Eskom MM, bisa disebut dengan Bapak Iip. Beliau berpendidikan dari STMIK Perbanas, S1 Sistem Informasi, tahun 1995 sampai dengan tahun 2000. Yang kedua, kuliah di Perbanas Institute, S2 Magister Manajemen dari tahun 2009 sampai dengan 2011. Pengalaman kerja beliau, yang pertama dari Web Programmer Perbanas Institute, yang kedua di Kepala Labcom Perbanas Institut Jakarta, tahun 2016 sampai dengan 2022. Yang ketiga di Kepala Bagian Data Perbanas Institut Jakarta, tahun 2016 sampai dengan 2022. Dan yang terakhir jadi dosen Perbanas Institut Jakarta Indonesia, tahun 2010 sampai dengan 2023. Mata kuliah yang diajar beliau, yang pertama, Sistem Transaksi Keuangan Digital. Yang kedua, Sistem Informasi Manajemen. Yang ketiga, Proyek Sistem Informasi. Yang keempat, Ekonomi Digital. Yang kelima, Visualisasi Data dan Pengambilan Keputusan. Selanjutnya ada Lab Apricom. Dan yang terakhir ada Lab Akuntansi Keuangan Menengah. Selanjutnya, acara saya akan serahkan kepada Bapak Saripudin Eskom MM selaku moderator pada acara ini. Untuk moderator kami persilahkan. Terima kasih kepada MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa? Baik, sehat semua ya. Semoga Allah memberikan kesehatan yang sempurna. Amin. Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita awali pembukaan dengan sebuah pantun nih ya. Sarapan pagi dengan ketan. Wah, enak tuh ya, cakep ya. Setelah itu mencuci kain. Dengan senang hati saya ucapkan selamat datang para hadirin. Baik, saya sapa dulu untuk itu yang kami hormati Ketua Program Studi S1 Ekonomi Syariah, Bapak Dr. Hidayat Sopyan. Yang saya hormati Ibu Pramaswaya selaku Sekretaris Program Studi S1 Ekonomi Syariah. Yang saya hormati wabil khusus untuk Bapak Muhammad Handika Surbakti selaku narasumber hari ini. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen yang hadir baik online maupun offline serta para peserta seminar di pagi hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan garis besar pembahasan diskusi pada hari ini. Yang pertama, narasumber akan menceritakan tentang model bisnis fintech syariah. Yang kedua, inovasi keuangan digital, pembaharuan proses bisnis, model bisnis dan instrumen keuangan. Yang ketiga, beliau akan menjelaskan tentang peluang dan tantangan fintech syariah. Yang keempat, bagaimana inovasi keuangan digital
mempermudah aktivitas keuangan. Yang terakhir, beliau akan membahas tentang peran strategis sivitas akademisi dalam ekosistem fintech syariah. Ini penting sekali bagi para akademisi. Untuk itu, pada kesempatan ini akan dibahas tuntas oleh narasumber kali ini, yaitu Bapak Muhammad Handika Surbakti, yang sudah berpengalaman di industri keuangan digital. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, penyampaian materi nanti kurang lebih 30 menit, Pak Handika. Terima kasih Pak Andika. Ya. Baik, saya langsung aja untuk mempersilakan Pak Handika untuk menjelaskan tentang materi yang akan kita bahas hari ini. Mohon dipelajari ya. Nanti jangan lupa nanti kita ada tanya jawab, ada sesi tanya jawab. Nah, nanti sesi tanya jawab yang terbaik adalah yang bertanya kurang lebih ada 2 yang akan kita cari yang terbaik untuk mendapatkan e-money ya, kurang lebih. Ya, terima kasih. Baik, untuk waktu saya persilakan. Terima kasih Pak Iib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Pak Kaprodi Ekonomi Syariah Perbanas Institut dan juga Ibu Sekprodi Buaya, Pak Iib selaku moderator dan rekan-rekan panitia dari mahasiswa-mahasiswi Ekonomi Syariah Perbanas Institut. Alhamdulillah berkat rahmat Allah kita Asosiasi Fintech Syariah Indonesia bekerja sama dengan Ekonomi Syariah Perbanas Institut telah menyelenggarakan ini kali keempat webinar berseri. Insya Allah kolaborasi ini kita akan tuntaskan di tahun ini hingga 10 sesi insya Allah. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini. Dan menarik ya, tadi pembacaan ayat suci Al-Qur'annya sungguh tepat sekali yang dibacakan, yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyanna subulana. Jadi orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah, kita sama-sama di sini belajar, berbagi, ini semua adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah. Insya Allah Allah akan kasih jalan, kira-kira seperti itu. Amin, amin. Jadi semoga dengan hal ini, dengan niat baik untuk keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita lakukan, upaya-upaya kita untuk mengembangkan industri ekonomi keuangan syariah, terutama fintech syariah, begitu juga dari sisi pembelajarannya dapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan peserta, baik yang ada di Perpustakaan Perbanas Institut dan juga yang ada di Zoom. Hari ini kita akan berbagi, saya akan berbagi terkait fintech inovasi keuangan digital. Mungkin materi saya boleh dimulai di share. Jadi rekan-rekan sekalian, tadi sempat disinggung oleh Bu Waya dan juga oleh Bapak Moderator Pak Iib bahwa fintech ini ada beragam macamnya. Kita sudah bahas beberapa sebelumnya ya, kita sudah bahas tentang peer-to-peer financing syariah dan juga securities crowdfunding syariah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas fintech yang lebih luas lagi gitu ya, dan dia yang masih baru. Kata depannya aja inovasi gitu ya. Jadi oleh karenanya kita akan coba lihat bagaimana fintech ini kondisinya di Indonesia dan juga bagaimana perannya. Kalau di judul hari ini kan memudahkan kehidupan sehari-hari. Gimana perannya ini bisa memudahkan kita juga dalam transaksi sehari-hari gitu ya. Materinya sudah ready? Oke, good. Jadi fintech inovasi keuangan digital dan kemudahan hidup di era digital. Lanjut, rekan-rekan sekalian, next. Nah, oke, ini sekilas tentang saya. Saya saat ini adalah program dan partnership manager di Asosiasi Fintech Syariah Indonesia dan juga menjadi program manager untuk AFSI Academic Partner. Ini kerjasama kampus dengan kerjasama universitas dengan AFSI untuk literasi, inklusi dan juga peningkatan kapasitas SDM. Bapak Ibu yang ada di Zoom yang kampusnya belum gabung dengan AFSI Academic Partner, kalau tertarik setelah ini bisa hubungi tim AFSI. Nah, jadi kita bisa buat kegiatan seperti yang dilakukan oleh Perbanas Institute ini secara rutin. Dan sebagai
aktivis atau juga antusias orang yang antusias terhadap ekonomi keuangan syariah, saya juga mendirikan platform namanya xrupdate.com. Ini adalah platform informasi untuk mahasiswa sebenarnya terutama. Jadi di sini itu ada info lomba, beasiswa, call for paper, seminar, webinar, apapun tentang ekonomi keuangan syariah. Hampir tiap hari ada info baru. Nah, jadi itu kita kita kumpulkan di sana seperti itu. Nah, next. Jadi hari ini kita akan pertama bahas terkait model bisnis fintech syariah, ini sekilas saja untuk mendudukkan pemahaman kita. Dan yang kedua kita bahas IKD, nanti kita bahas peluang dan tantangan. Dan yang terakhir yang juga tadi disampaikan oleh Pak Ib, bagaimana sih peran kita sebagai akademisi terutama yang ada di kampus, sebagai mahasiswa, Bapak Ibu dosen dalam ekosistem fintech syariah. Bagaimana peran dan di mana posisi kita dalam ekosistem ini? Kenapa Asosiasi Fintech Syariah sangat serius memposisikan teman-teman akademisi di Asosiasi Fintech? Kenapa kita buat program rutin semacam ini? Kenapa kita ajak kampus gabung ke asosiasi yang saat ini sudah 29? Nah, kita akan bahas itu juga. Dan bagaimana mahasiswa juga bisa berkontribusi dan memanfaatkan peluang ini. Nah, ini sebenarnya yang penting juga untuk kita highlight bersama. Di tengah pertumbuhan industri dan juga digitalisasi, maka kita akan bertanyakan bagaimana kita bisa berperan. Apakah peran kita digantikan atau bagaimana gitu. Nah, kita akan bahas nanti. Nah, lanjut kita pertama ke model bisnis fintech syariah. Next slide. Jadi kemarin kita sudah bahas kalau payment, nanti akan kita mungkin punya sesi sendiri. Kita udah tahu kalau di Indonesia secara regulasi fintech itu bisa dibagi menjadi 4 secara regulasi. Makanya tapi sebelum itu kita juga harus bisa bedakan ya. Mana namanya fintech, mana hanya digitalisasi. Mana namanya digital banking atau digitalized banking services gitu ya. Mana namanya bank digital atau hanya sekedar digitalisasi layanan gitu ya. Nah, jadi atau fintech yang kita pahami juga bagaimana gitu ya. Jadi kalau fintech secara letterlock ya gabungan layanan keuangan dan teknologi. ATM fintech dong. Mobile banking fintech dong. Iya secara letterlock gitu ya. Tapi secara pengertian yang lebih spesifik, secara regulasi, kami di asosiasi membuat dan regulator itu mengklasterkan menjadi 4 klaster utama. 1 klaster fintech payment, sistem pembayaran. Nah, sistem pembayaran teman-teman mahasiswa yang panitia saya tanya, Bu, ini kalau dapat jawabannya saya kasih door prize. Kalau fintech sistem pembayaran, kira-kira yang meregulasi siapa? Fintech payment, pembayaran, itu yang ngatur di Indonesia ini siapa? Yang ngelola, yang berizin dan diawasi oleh siapa? 1, 2, takut ini. Yo silakan, apa saya aja nih Pak Indika? Oh, jangan Pak, dulu Pak, udah tahu jawabannya. Oke, cukup. Berarti nanti kuisnya kita tunda. Ada? Belum pas. Oke, jadi kalau dia ke sistem pembayaran seperti yang kita pakai sehari-hari, apa yang kita pakai sehari-hari? Link aja syariah misalnya, ada Paytrain, ada Kaspro syariah, ada GPay syariah. Nah, yang disebut ini yang syariah dan anggota APSI. Itu diregulasi, diatur, diawasi oleh Bank Indonesia. DI kan yang bayar-bayar ya, pembayaran, sistem pembayaran. Nah, itu yang fintech yang paling dekat di kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman bayar pakai kris dan lain seterusnya. Terus ada fintech peer-to-peer lending, kita udah bahas di sesi sebelumnya. Ini adalah layanan untuk menghubungkan orang yang membutuhkan dana untuk membiayai proyek atau apapun itu dengan orang yang memiliki dana. Fintechnya hanya menjadi platform perantara keduanya. Makanya namanya peer-to-peer, bukan pair-to-pair gitu ya. Jadi karena kemarin saya baru sharing di teman-teman Politeknik, dipikir tuh pair gitu ya, peer gitu ya. Peer itu adalah kita orang ke orang gitu ya. Dan yang ketiga ada securities crowdfunding. Kemarin kita juga ada bahas di bulan lalu, itu adalah platform untuk penerbitan efek, baik itu saham maupun sukuk kalau yang syariah. Kalau tadi P2P lending adalah untuk itu maksimal pembiayaannya bisa sampai 2 miliar, kalau securities crowdfunding ini UMKM itu bisa menerbitkan, merilis sahamnya gitu ya, semacam mini IPO gitu ya, maksimal 10 miliar. Begitu juga menerbitkan sukuk. Dan yang terakhir, inilah fintech inovasi keuangan digital.
Dalam diskusi ini, inovasi keuangan digital ini kita maknai sempit. Jadi kalau misalnya dibaca sekilas, namanya inovasi keuangan digital, luas ya. Tapi ini kita maknai sempit sebagai klaster besar sebuah fintech yang akan kita bahas di sini. Jadi dia adalah ketika bahas inovasi, ada kata fintech inovasi keuangan digital, maka dia bahasannya adalah inovasi keuangan digital yang didefinisikan oleh OJK. Nah, itu yang akan kita bahas, yaitu di POJK 13 tahun 2018. Kita akan spesifik bahas yang keempat, karena yang kedua dan ketiga udah kita bahas, yang ke satu mungkin di sesi-sesi berikutnya. Lanjut ke fintech inovasi keuangan digital. Jadi sebagaimana tadi saya sampaikan, kita akan maknai sempit fintech inovasi keuangan digital di sini dengan apa yang ada di POJK nomor 13 tahun 2018, yaitu adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital. Jadi dia ada pembaharuan proses, model bisnis, tapi yang paling penting juga dia memberi nilai tambah bagi sektor jasa keuangan yang eksis saat ini, gitu ya. Itu definisinya. Nah, dan tadi kan sudah ada 4 klaster fintech ya. Ada payment, peer-to-peer, SCF, dan IKD. Dan inovasi keuangan digital ini punya subcluster yang saat ini lanjut itu sampai 15 subcluster. Wah, jadi sebagai mahasiswa yang kuliah di ekonomi itu apalagi ini ya gitu ya. Jadi kita harus update. Jadi tugas kita saat ini juga adalah untuk update informasi, dan di situ ada 15 subcluster. Sebelumnya 19 subcluster. Kenapa bisa berkurang? Nah, nanti kita bahas. Nah, di sini ada banyak, ada 15, ada namanya fintech aggregator, financial planner, EKYC. EKYC itu apa? Kalau kita di banking biasa tahu ya, know your customer. Kalau ini elektronik, know your customer. Proses mengenali si customer kita berbasis elektronik atau berbasis digital, gitu ya. Terus ada inovatif credit scoring. Kita sering dengar, kalau dulu sering dengar istilah apa? BI checking. Kalau sekarang dikelola OJK namanya SLIC, gitu ya. Dan itu adalah dan ada yang model baru nggak memanfaatkan SLIC tapi bisa memberikan skor kredit. Itulah namanya alternatif atau inovatif credit scoring. Nanti kita akan bahas satu persatu juga. Jadi di sini ada 15 subcluster. Dari 15 subcluster ini ada yang memang secara langsung menyentuh transaksi atau memperluas transaksi layanan keuangan, ada, dan dia hanya sebagai pendukung infrastrukturnya saja. Kita sering menyebutnya fintech IKD ini bisa menjadi enablers ataupun market support daripada lembaga keuangan yang ada saat ini. Kita akan lihat satu persatu. Coba lanjut. Pertama ada namanya agregator. Kalau agregator ini adalah situs web atau aplikasi yang membantu nasabah mendapatkan informasi terkait produk lain dan lainnya keuangan dengan menghimpun informasi, menyaring, dan membandingkan produk layanan antar lembaga jasa keuangan secara digital. Jadi agregator ini semacam platform yang kita bisa masuk ke platform ini untuk bisa membandingkan berbagai layanan keuangan yang ada. Namanya layanan keuangan yang ada tentu saat ini ada banking, ada pembiayaan, ada pegadaian misalnya, ada yang lainnya. Itu kita masuk ke platform agregator ini, dia mengagregasi dari beragam layanan ini gitu. Jadi misal nih, saya pengen cari asuransi yang cocok dengan profil saya, nanti bisa direkomendasikan oleh si agregator ini dan kita bisa lihat yang mana gitu ya satu persatu. Tapi dia sebenarnya nggak benar-benar create produk baru kan, tetapi dia adalah mensupport layanan keuangan yang ada saat ini. Jadi sehingga itu bisa makin luas. Kenapa ini penting? Kan kita tahu kalau lembaga keuangan itu, lembaga jasa keuangan, kan nggak semuanya punya cabang di mana-mana. Itu satu. Dan yang kedua juga tidak semuanya punya investasi yang kuat untuk mendigitalisasi semua layanannya. Dengan bekerja sama dengan fintech agregator, mereka bisa memperluas itu. Gitu ya. Jadi kita sebagai user masuk agregator nanti dihubungkan ke layanan keuangan yang ada. Ini namanya agregator. Di APSI sendiri ada beberapa fintech agregator yang sudah tercatat di OJK. Jadi kalau fintech IKD, rekan-rekan sekalian, dia nggak istilahnya berizin, tapi dia istilahnya tercatat. Kenapa? Karena mereka ini semuanya saat ini dalam proses mengikuti atau menjalankan disebut dengan regulatory sandbox.
dia saat ini semacam masih diuji coba, semacam diinkubasi. Ini model bisnisnya oke enggak? Nanti kalau udah di regulatory sandbox, outputnya bisa aja dia adalah akhirnya diterbitkan POJK spesifik tentang satu klaster ini, subklaster, atau PBI kalau dia memang cocoknya ke BI. Atau dia justru direkomendasikan ke yang ada sekarang. Misal dulu ada di IKD ini, di 15 tadi itu ada namanya project financing. Ternyata setelah di sandbox ini modelnya mirip dengan securities crowdfunding. Maka dibilang sama fintech ini, kalian dapat izinnya ke OJK pasar modal saja untuk dapat izin securities crowdfunding. Dulu juga di sini ada online gold depository atau emas digital. Nah, itu direkomendasikan kemana? Kalau komoditas siapa yang meregulasi? Nah, ini kuis kedua. Ini untuk yang hadir di sini aja sih. Kalau komoditas, transaksi komoditas itu dia regulasi dan oleh siapa? Kalau kripto yang saat ini sebelum Undang-Undang P2SK dilaksanakan, kalau ada crypto exchange itu dibilang terdaftar atau berizin di apa? Ayo. Di Bapeti. Bapeti. Jadi Bapeti itu di bawah Kementerian Perdagangan. Nah, dia direkomendasikan ke sana dan lain sebagainya. Jadi makanya dia saat ini fintech IKD ini statusnya tercatat, bukan berizin gitu ya. Nah, kenapa tadi project financing sudah nggak ada di 15? Karena dia direkomendasikan ke securities crowdfunding. Ini untuk fintech agregator. Lanjut kedua. Dari 15 ini nggak saya jelasin semuanya juga ya. Nanti nggak cukup waktunya, kita akan lihat beberapa saja. Yang kedua ada funding agent. Namanya udah enak ya, udah jelas ya. Ada funding, ada agent. Jadi funding agent merupakan IKD berbasis situs web atau aplikasi yang membantu LJK sebagai marketing platform untuk mendapatkan nasabah pendanaan. Jadi kalau sekarang LJK ingin memperluas marketnya untuk mendapatkan nasabah pendanaan, kalau pendanaan berarti dananya masuk atau keluar ya? Ke LJK. Masuk ya kan, orang yang mau nabung, mau deposito, dan lain sebagainya, itu bisa ke platform namanya funding agent. Jadi misal ada lembaga keuangan syariah sekarang kan yang salah satu yang banyak juga adalah BPRS gitu ya. Jadi BPRS ini bisa bekerja sama dengan funding agent untuk mendapatkan nasabah pendanaan ke BPRS tersebut atau ke bank tersebut juga bisa. Makanya namanya funding agent. Jadi dia menghubungkan LJK dengan nasabah pendanaan. Nah, tadi kan udah saya kasih background sekilas ya. Kenapa enggak BPRS-nya aja yang langsung buat platform sendiri gitu kan? Nah, satu kalau buat platform sendiri itu akhirnya butuh investasi lagi, dan yang kedua itu yang utama sih ya. Dan yang kedua belum tentu punya expertise juga untuk ngelola platform digital semacam ini. Dengan bekerja sama dengan funding agent, akhirnya si BPR ini atau lembaga keuangan yang ada seperti bank juga itu bisa memperluas marketnya untuk mendapatkan nasabah pendanaan. Itu funding agent. Kalau ada funding, pasti ada financing. Lanjut. Nah, oke, maaf. Tadi yang funding agent dulu. Funding agent saat ini yang sudah dapat tanda tercatat dari OJK, di anggota APSI ada e-funding. Teman-teman bisa kunjungi juga websitenya. Dan juga ada Nutech. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke financing. Kalau sebelumnya kita tadi bahas funding, maka ada financing. Kalau tadi uangnya untuk masuk ke lembaga keuangan, ini yang keluar. Jadi kalau financing agent udah juga IKD berbasis bisa web, bisa aplikasi, membantu lembaga jasa keuangan untuk menyalurkan pembiayaan. Jadi dia bisa menyalurkan pembiayaan kepada calon nasabah atau dan nasabah yang existing sekarang gitu ya. Jadi kayak tadi tuh kita juga bisa melakukan pembiayaan nggak langsung ke BPR-nya. Nggak langsung ke BPRS-nya, nggak langsung ke banknya gitu, tetapi bisa ke financing agent ini nanti kita dikoneksikan ke lembaga jasa keuangan tersebut. Pak mungkin paling ngerti bisa di Pak ya open API gitu ya. Jadi dari sini bisa langsung nyambung ke yang sana gitu ya. Itu namanya financing agent. Lanjut.
Nah, ini ada namanya yang termasuk yang paling baru di subcluster IKD itu namanya wealth fact. Jadi wealth fact ini teman-teman semacam sederhananya semacam super app ya. Kalau bahasa pasarnya itu kayak ini ya, apa bahasa pasarnya super app itu ya? Palu gada gitu ya. Apa lu mau gue ada gitu ya. Atau serba ya. Kita datang situ semuanya ada gitu. Super app, semacam super app semacam. Jadi wealth fact ini situs ataupun platform yang mengintegrasikan berbagai layanan keuangan ya kan. Terus dikumpulin dalam satu app. Jadi di sini ada untuk buka rekening, di sini ada untuk dapatin asuransi, di sini juga ada untuk melakukan pembiayaan dan lain sebagainya. Nah, ini semacam super app gitu ya, tapi super app khusus layanan keuangan. Contoh super app layanan keuangan yang di sini kan ada Moxa. Kalau super app yang selama ini kita pakai sehari-hari apa? Ya misalnya, maaf kita sebut merek Gojek misalnya, kan itu kan bukan lagi aplikasi, saat dulu kan aplikasi ride hailing saja, tapi sekarang super app kan, mau ngapain aja ada di situ, apa yang nggak ada di Gojek ya? Beli air putih bisa, jadi saya ada tamu tiba-tiba kita nggak punya air kantor, semuanya ada gitu ya. Ada GoFood-nya, ada dan lain sebagainya gitu. Nah, itu super app, bayar-bayar juga bisa. Nah, tapi khusus yang wealth fact ini dia hanya untuk layanan keuangan. Nah, jadi ketika kita masuk ke aplikasinya, di situ kita bisa lihat berbagai platform, berbagai layanan jasa keuangan yang bisa kita akses. Nah, jadi contohnya di sini adalah Moxa. Moxa Mabrur ini bagian dari anggota APSI dan bagian dari grup Astra. Teman-teman kan mungkin tahu kalau grup Astra punya banyak layanan jasa keuangan kan. Mereka punya asuransi, mereka punya pembiayaan dan lain sebagainya. Itu diintegrasikan ke satu aplikasi ini atau satu platform ini. Nah, yang syariah namanya Moxa Mabrur. Nah, teman-teman juga ini saya promosiin anggota APSI biasa lah ya. Teman-teman bisa follow Instagramnya, konten-kontennya menarik-menarik untuk Gen Z, gitu ya. Yang ngisi kontennya juga masih muda-muda gitu. Jadi menarik, banyak kegiatan literasi edukasi yang mereka lakukan. Nah, oleh karenanya ini kalau fintech yang ini memang dia kayak semacam tadi ya, ngumpulin berbagai layanan jasa keuangan, dimasukin dalam satu platform digital. Nah, namanya wealth fact yang disebut di IKD disebut dengan wealth fact. Kita sering juga dengar ya, platform namanya wealth management gitu ya. Tapi kalau lagi-lagi, kalau yang kita bahas ini, kalau kita bahas wealth fact, definisi yang di inovasi keuangan digital adalah platform semacam ini. Ada platform semacam jual beli reksadana, beli reksadana, dan lain sebagainya juga dinamai dengan wealth management platform atau wealth fact platform, itu juga sah-sah saja. Tapi kalau bahas IKD, definisinya adalah semacam ini gitu ya. Di situ udah jelas disampaikan kan, berbagai layanan produk keuangan dan penunjang yang disediakan oleh suatu grup konglomerasi dan mitra bisnisnya. Jadi kan Astra kan konglomerasi banyak, nah dimasukin dalam satu platform ini. Tapi kalau nggak salah Astra itu belum punya bank. Oleh karenanya kalau kita pengen buka bank, bisa juga nggak di bank syariah, bisa nggak di Moxa Mabrur? Bisa, mereka kerjasamanya sama BSI. Gitu. Jadi diintegrasikan di situ semuanya. Lanjut. Oke, sebelum ke sini, kalau tadi kita bahas tentang agregator, funding agent, financing agent, wealth fact, itu ada keuangannya. Ada ada transaksi keuangan yang terjadi gitu ya. Ya, kayak tadi kita jadi nasabah pendanaan, nasabah pembiayaan, kita pengguna kita ada transaksi keuangan dalam tanda kutip semacam itu. Nah, yang berikutnya ini adalah yang akan kita bahas, dia sebenarnya tidak punya transaksi keuangannya gitu, tetapi hanya sebagai pendukung transaksi. Kalau kita bisa sebut dia secara nilai netral lah atau agnostik, nggak bisa dibilang konvensional, bisa syariah dan seterusnya, gitu ya. Jadi pertama adalah platform namanya EKYC, Electronic Know Your Customer. Jadi kalau ini adalah platform yang membantu menyediakan jasa identifikasi dan verifikasi yang dilakukan terhadap calon nasabah atau nasabah dengan menggunakan data kependudukan yang bersumber dari Dukcapil. Dulu kalau misalnya seorang analis kredit atau analis pembiayaan, itu kalau misalnya ngenalin gitu kan harus verifikasi, ketemu orangnya, wawancara, minta dokumen ABCD dan seterusnya. Sekarang memastikan orang ini benar gitu ya.
beneran ada gitu. Kalau sekarang lewat eKYC itu kita bisa masuk ke platform, kita selfie, goyang-goyang kepala, selfie pakai KTP, terverifikasi data kita. Ini beneran ada, datanya di Dukcapil ada. Jangan-jangan orangnya boneka. Dan di Dukcapil mohon maaf udah nggak aktif gitu ya, udah wafat misalnya. Makanya di sini ada beberapa proses identifikasi ya. Kayak ada namanya biometrik, ada juga misal liveness detection. Pernah nggak verifikasi akun di semacam e-commerce dan seterusnya suruh goyang-goyang kepala, ngangguk-ngangguk gitu ya. Itu kan menguji kita ini masih hidup atau tidak, kira-kira seperti itu. Iya, fake apa enggak? Jangan-jangan robot gitu Pak Ib ya. Itu. Nah, di APSI sendiri ada beberapa platform yang semacam ini yang anggota APSI, ada Freevee. Ini mohon maaf Freevee kurang logonya harusnya nggak ada ID-nya lagi yang terbaru. Ada Asli RI, ada Vida dan juga IDN Pass. Ini adalah eKYC. Kalau namanya teknologi semacam ini, jadi dia mendukung lembaga jasa keuangan tadi kan. Nah, kayak tadi kita tuh buka rekening BSI misalnya sekarang. Itu nggak mesti lagi kita datang ke kantornya kan. Jadi kita ada proses verifikasi bisa menggunakan teknologi atau platform semacam ini. Lanjut. Nah, ini yang juga yang ini ya. Yang inovatif lah ya, namanya inovatif credit scoring atau disebut juga alternatif credit scoring. Ini lembaga atau badan yang mengolah data, mengolah data selain data kredit. Kalau data kredit tadi kita sampaikan datanya kita dapatin dari mana? Dari Slik OJK. Biasa bisa kita diakses oleh lembaga informasi kredit itu ya, LPIP kalau nggak salah. LPIK atau apa. Nah, yang ada beberapa di Indonesia ya. Itu mohon maaf kurang pas kata-katanya tadi karena kayaknya saya lupa. Mungkin kayak kita sering dengar beberapa contohnya, ada Fevindo, ada Clik, ada KBIJ dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau ini adalah yang mengolah data selain data kredit ataupun turunannya menggunakan algoritma tertentu melalui teknologi informasi untuk menghasilkan nilai atau huruf yang menunjukkan asesmen kelayakan menerima layanan bidang jasa keuangan. Jadi dengan platform fintech inovatif credit scoring ini, kita itu bisa dinilai kelayakan kita untuk mendapatkan jasa keuangan itu semacam skor kredit kita dan lain sebagainya tanpa mengakses ke data kredit kita yang ada di Slik misalnya. Digunakan dari mana? Dan itu ada contohnya, datanya bisa dari data telco, data interaksi kita di telepon, data e-commerce, dan juga sosial media. Jadi data itu bisa mengenerate bagaimana skor kredit kita sebagai seorang yang ingin menggunakan layanan jasa keuangan. Ini juga mohon maaf ada contoh yang kurang, contoh yang saat ini kita sering dengar adalah, ini salah satu kampanye kita di asosiasi bahwa jangan pernah gunakan fintech ilegal. Ya kan? Nah, jadi jangan pernah gunakan fintech ilegal. Nah, kadang beberapa fintech ilegal itu menggunakan proses verifikasi atau scoring semacam platform ini sehingga bisa ada pendanaan yang bisa dalam hitungan menit cair gitu ya. Karena dia menggunakan inovatif credit scoring untuk menilai kelayakan orang untuk mendapatkan pembiayaan ataupun itu pinjaman. Di APSI sendiri ada anggota kita namanya Tongdun yang bergerak di sektor ini. Lanjut. Nah, ini juga sebagai pendukung pendukung layanan jasa keuangan ada namanya eSign, platform penyelenggara sertifikat elektronik berinduk dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang melayani sektor jasa keuangan. Tapi dia tanda tangan digital yang melayani sektor jasa keuangan. Outputnya tanda tangan digital. Jadi sekarang kita bisa tanda tangan digital. Nah, tapi yang ini khusus yang melayani melayani sektor jasa keuangan. Kalau misalnya tanda tangan surat di kampus dan seterusnya mungkin nggak mesti tercatat seperti ini, tapi kalau kelainan keuangan lah yang dimaksud di fintech IKD ini. Lanjut. Nah, bagaimana fintech IKD mempermudah aktivitas keuangan sehari-hari? Tentu seperti tadi ya, kalau misalnya saya orang baru di suatu tempat misalnya, saya akan kesulitan melihat ada, misal saya pengguna BPRS gitu ya, saya akan kesulitan lihat BPRS mana aja nih yang ada di sekitar saya gitu ya. Dengan itu, saya bisa masuk ke mana? Bisa saya ke agregator,
bisa ke funding agent, bisa ke financing agent. Sehingga saya pun mau buka tabungan, mau buka deposito ataupun mendapatkan pembiayaan, nggak mesti datang ke BPR-nya, ke BPRS-nya. Cukup melalui fintech inovasi keuangan digital ini. Sehingga hal ini dapat mendukung inklusivitas daripada layanan jasa keuangan di Indonesia. Jadi kita lebih mudah transaksi sehari-hari. Terus yang tadi tuh, kalau kita biasanya ada eKYC, e-sign, dan lain sebagainya, kalau kita biasanya mau buka rekening, kita harus investasi waktu bisa 3 jam, bahkan setengah hari untuk buka tabungan. Sekarang, dalam hitungan menit, bisa. Itu akhirnya mempermudah kita. Ini mempermudah kita secara personal dan juga meningkatkan efektivitas bisnis daripada lembaga jasa keuangan yang eksis saat ini. Oleh karenanya, kami menilai bahwa fintech IKD ini memang benar-benar dapat mendukung aktivitas kita sehari-hari jadi lebih mudah. Dengan itu tadi ya, dengan mendukung kita, menyambungkan kita ke berbagai layanan jasa keuangan melalui platform teknologi. Tapi di sisi lain, fintech IKD ini juga punya peran untuk iterasi. Mungkin tadi kita nggak bahas detail, salah satu subcluster fintech IKD itu kan adalah financial planner. Nah, tapi financial planner berbasis digital, bukan yang konsultansi langsung face to face gitu ya, tapi yang berbasis digital. Kalau kita masuk ke suatu platform financial planner, itu bisa kita masukin data kita semuanya dan seterusnya, itu bisa mengakses resiko kita ini orangnya yang suka ambil resikonya high risk atau moderate atau low risk, dan kita dengan penghasilan kita saat ini kita direkomendasikan cocok berinvestasi ke ke sektor apa gitu, apakah ke reksadana, ke P2P, ke SCF, ke saham, ke sukuk dan lain sebagainya. Nah, itu adalah platform financial planner. Itu meningkatkan literasi keuangan juga gitu ya. Dan tadi ya, tentu inklusi karena digitalisasi akhirnya aksesnya bisa makin luas. Jadi kalau kita punya layanan jasa keuangan di suatu tempat tapi kita punya produk yang oke, masuk ke fintech IKD agregator atau financing agent atau funding agent, akhirnya bisa diakses lebih luas oleh market. Dan yang terakhir tadi yang sudah kita sempat sampaikan, menjadi infrastruktur pendukung lembaga jasa keuangan. Jadi daripada investasi investasi orang untuk verifikasi bisa menggunakan eKYC, bisa menggunakan e-sign, inovatif credit scoring dan lain sebagainya ya. Jadi dia mendukung apa yang ada sekarang di lembaga jasa keuangan, atau kita juga sebut biasanya lembaga keuangan incumbent gitu ya. Jadi kalau di sini juga kelihatan kan kalau hadirnya fintech itu nggak serta-merta menggeser peran daripada lembaga jasa keuangan yang ada saat ini, terutama yang IKD, ya kan? Perannya apa akhirnya adalah membantu memperluas daripada penetrasi para lembaga jasa keuangan tersebut justru, gitu kan? Nah itu yang fintech IKD. Jadi kalau misalnya apakah fintech ini ada potensi untuk menggeser peran lembaga jasa keuangan incumbent, mungkin beberapa waktu kemudian, nanti beberapa tahun kemudian bisa jadi ada perubahan, tapi yang saat ini terjadi justru kita lihat banyak aspek-aspek kolaboratif yang bisa dilakukan bersama. Nah ini juga nanti salah satu bahasan kita di webinar series ini adalah tentang kolaborasi fintech dengan lembaga jasa keuangan incumbent. Nanti kita bisa elaborasi lebih. Lanjut. Nah ini yang terakhir. Nah, waktunya terbatas, nanti kita diskusi setelah ini. Terus bagaimana posisi strategis Civitas Akademika dalam ekosistem fintech syariah di Indonesia? Terus kita mahasiswa-mahasiswa, Bapak Ibu dosen, ini di mana sih di posisinya di ekosistem yang ada ini? Kita ini ngapain sih gitu ya? Apa yang kita bisa bantu, apa yang bisa kita kontribusikan, dan yang paling penting, apa yang bisa kita siapkan untuk kita juga bisa well known, well literate, dan bisa berkarya di sektor ini di kemudian hari. Pertama tentu kalau kampus semuanya punya namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, dan itu bisa dikolaborasikan dengan industri, terutama melalui asosiasi. Jadi kalau misalnya peran utamanya kampus menurut kami di ekosistem fintech syariah adalah 2, literasi dan talenta. Universitas perguruan tinggi itu dapat mendukung peningkatan literasi fintech syariah dan juga menyiapkan sumber daya manusia yang nanti bisa berkarya di fintech syariah. Bagaimana mendukung, bagaimana
kampus bisa mendukung literasi fintech syariah? Satu, adanya webinar, seminar semacam ini. Otomatis kita meningkatkan literasi kita terhadap keuangan syariah, keuangan digital syariah terutama. Karena ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita itu punya challenge di literasi besar sekali. Di survei terakhir OJK, keuangan syariah itu literasinya nggak nyampe 9% gitu ya. Inklusinya belasan. Tapi secara umum, nggak cuma keuangan syariah, literasi kita itu memang nggak terlalu signifikan pertumbuhannya. Yang signifikan inklusinya aja. Jadi inklusif gitu ya, inklusinya eksponensial, terus literasinya enggak. Akhirnya ada gap. Ada namanya, ini yang namanya apa? Ada gap atau disebut juga dengan disembeddedness ya, ketercerabutan gitu ya. Jadi nggak nyambung gitu. Teman-teman pernah sering baca ini berita viral ya, orang COD marah-marah. Itu kenapa? Karena layanannya inklusif, nyampe ke orangnya tapi nggak tahu cara menggunakannya dengan baik. Nggak tahu kalau COD itu memang kayak gitu, nggak ada salahnya kurir gitu. Kalau ada yang nggak pas, gitu kan. Itu kan akhirnya inklusif, nyampe layanan e-commerce ini ke berbagai layanan, berbagai kalangan bawah sekalipun, tapi nggak well literate, tapi nggak terliterasi dengan baik, nggak tahu cara memanfaatkannya sesuai dengan peruntukannya dengan bijak. Termasuk juga pinjol. Kenapa banyak terjebak pinjol? Karena nggak well literate. Pinjolnya nyampe, layanan keuangannya nyampe walaupun ini yang ilegal, tetapi kita nggak tahu karena literasi rendah, nggak tahu bedain mana yang legal, mana yang ilegal. Oleh karenanya kampus bisa meningkatkan literasi bagaimana? Dengan kegiatan semacam ini satu, dan yang kedua dengan adanya mata kuliah atau sub mata kuliah di prodi gitu ya. Jadi diajarkan fintechnya di kelas. Itu makanya masuk ke Tridharma yang pertama, pendidikan dan pengajaran. Terus meningkatkan literasi lainnya apa? Dengan adanya pengabdian kepada masyarakat, meningkatkan literasi orang yang kita jadi mitra kita pengabdian masyarakat kan. Misal teman-teman di Perbanas buat pengabdian masyarakat, peningkatan kapasitas UMKM di Depok untuk mengakses layanan jasa keuangan dalam tanda kutip fintech syariah. Nah akhirnya yang di literasi itu juga orang yang kita sosialisasikan akhirnya bisa meningkat literasinya. Itu pengabdian masyarakat. Yang kedua talenta tentunya. Talenta dengan adanya teman-teman sekarang buat webinar fintech, seminar fintech, ada mata kuliah fintech, terus ada kelompok studi ekonomi syariah, misalnya kelompok studi ekonomi syariah bahas fintech, ada acara himpunan bahas fintech, akhirnya makin ngerti, penasaran dan lain sebagainya, akhirnya bisa makin sektoral knowledge-nya meningkat, penasaran, gabung ke industrinya lewat magang dan lain sebagainya, akhirnya bisa supply kepada sumber daya manusia. Oleh karenanya dari tahun-tahun lalu kita mendukung agar kampus-kampus punya mata kuliah fintech syariah, terutama prodi-prodi ekonomi dan keuangan syariah. Sehingga itu teman-teman mahasiswa jadi well known, well literate. Ya. Dan yang kedua, penelitian dan pengembangan. Kami juga mendukung teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen, hadirin sekalian, untuk melakukan penelitian di bidang fintech syariah. Kalau besok nulis skripsi, nulis tesis, disertasi, karya tulis ilmiah, apalagi semacamnya itu semuanya, bahas fintech dong. Fintech syariah terutama. Kalau butuh data-data terkini, hubungi APSI. Ya, terutama kampusnya yang sudah gabung APSI Academy Partner, itu kita dukung. Sangat kita dukung. Gitu ya. Jadi nanti teman-teman kan kalau misalnya di perpustakaan ini udah banyak tuh penelitian tentang bank. Bank syariah udah banyak sekali. Tapi fintech syariah saya yakin belum banyak. Nah, jadi itu bisa tuh jadi ide untuk penelitian atau lomba karya tulis ilmiah dan lain sebagainya. Dan yang terakhir pengabdian masyarakat tadi yang kita sampaikan, nanti kalau ada misal di Perbanas ada hibah PKM Bu untuk mahasiswa? Untuk dosen ada ya? Oke, ada dari Dikti kan biasanya kan ada hibah PKM dari Dikti, bahas misalnya peningkatan literasi keuangan digital, bahasnya fintech gitu. Undang tuh dari APSI untuk bisa sharing terkait fintech. Nanti Bapak Ibu dosen sebagai juga narasumber untuk yang melatih di sana, terus kerjasama dengan asosiasi dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, didukung oleh teman-teman mahasiswa misalnya. Bahasnya fintech. Nah, jadi ini yang kita dorong. Kenapa peran daripada kampus, perguruan tinggi, sivitas akademika, dosen, mahasiswa sangat kita
sangat kita apresiasi dan sangat kita tempatkan di posisi yang strategis di ekosistem fintech syariah Indonesia. Kita berharap makin banyak mahasiswa yang siap untuk bersaing, siap untuk berkarya di dunia fintech syariah di kemudian hari, tapi di sisi lain kita juga berharap teman-teman juga berkontribusi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah, terutama keuangan digital, terutama di lingkungan sekitar tadi ya. Tapi kalau misalnya dicekokin ini di kelas, otomatis itu bisa membuat ini bisa lebih ini ya, lebih masif. Itu posisi strategisnya. Lanjut. Nah, lanjut. APSI, apa yang dilakukan APSI untuk itu? Nah, jadi untuk kampus, untuk perguruan tinggi, Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom, yang kampusnya belum gabung APSI Academy Partner, setelah ini bisa lihat, kita punya program namanya APSI Academy Partner. Ini program kerjasama antara perguruan tinggi dengan APSI untuk tadi ya, literasi dan menyiapkan talenta digital keuangan syariah. Program utama APSI Academy Partner, kita punya workshop fintech syariah untuk dosen. Kita harapkan dengan adanya workshop ini Bapak Ibu dosen bisa akhirnya memasukkan fintech ke dalam sub perkuliahannya atau membuat mata kuliah fintech syariah. Terus ada juga workshop fintech syariah untuk mahasiswa dan juga ada penyaluran mahasiswa magang. Dan yang ada juga penelitian di bidang fintech syariah tadi ya, kalau ada penelitian bisa kita support datanya. Bahkan di APSI kita sudah punya program namanya research grant, tapi baru ditujukan kepada Bapak Ibu dosen. Ada potensi kita akan buat juga ke mahasiswa. Jadi mahasiswa yang punya penelitian atau mau skripsinya meneliti tentang fintech syariah, bisa aja nanti ada kemungkinan kita akan buatkan grant kecil-kecilan untuk itu. Dan yang terakhir ada seminar, webinar, kuliah umum semacam ini. Lanjut. Saat ini APSI sudah ada 29 kampus yang gabung dengan APSI di program Academy Partner. Sudah ada 70 dosen yang kita ikutkan workshop, 351 mahasiswa yang ikut workshop juga ya di batch 1 dan 3, dan kita sudah menyelenggarakan seminar dalam 1 tahun terakhir itu dengan peserta 8.000-an lebih ya akumulasinya. Kita targetnya tahun ini ya kalau bisa 50.000 lah yang akan ikut seminar webinar tentang fintech syariah. Sehingga semuanya perlahan makin paham terkait industri keuangan syariah, terutama fintech syariah, dan akhirnya juga terhindar dari fintech, bukan fintech, yang ilegal bukan fintech, dari pinjol-pinjol yang ilegal misalnya. Itu saja. Lanjut. Terakhir. Nah ini 29 kampus Perbanas kita apresiasi karena merupakan salah satu kampus yang awal-awal gabung APSI Academy Partner, dan sekarang udah tahun kedua. Nah, jadi oleh karenanya kita setiap bulan dengan senang hati bisa menyelenggarakan kerjasama dengan Perbanas. Ini sudah 29 kampus. Dan terakhir, rekan-rekan sekalian, lanjut. Untuk teman-teman mahasiswa terutama, intinya baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional, kita semuanya di internasional itu ada namanya Global Islamic Fintech Report. Atau itu adalah laporan yang biasa meranking bagaimana kondusivitas ekosistem fintech syariah di suatu negara. Dan Indonesia tahun 2021 itu ada di posisi 4 di tingkat dunia. Tahun 2022 kita naik ke posisi 2. Tahun ini insya Allah kita optimis kita bisa naik ke posisi 2 ataupun posisi 3. Tahun lalu di posisi 2, tahun ini kita optimis insya Allah naik ke posisi 2 ataupun posisi 1. Tapi dari survei-survei yang mereka lakukan, dari laporan yang kita dapatkan, dan juga dari riset internal yang kita lakukan di APSI, kita masih kesulitan untuk mendapatkan talenta, mendapatkan sumber daya manusia. Sekarang fintech syariah lagi tumbuh-tumbuhnya, membutuhkan banyak teman-teman talenta-talenta baru yang bisa berkarya di sektor ini. Oleh karenanya, jadilah ambil bagian, teman-teman bisa ambil bagian di menjadi talent-talent yang bisa mendukung industri ekonomi keuangan syariah, terutama fintech syariah. Kalaupun tidak berkarya di industri, berkarya di kampus sekalipun tidak masalah. Tapi itu tadi ngajarnya fintech, penelitiannya fintech, gitu. Jadi tetap bergabung dalam satu ekosistem untuk sama-sama menumbuhkan industri keuangan syariah, terutama fintech syariah. Terima kasih Pak Iib atas waktunya, dan juga rekan-rekan sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita lanjut dengan sesi diskusi setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Andika atas paparan yang begitu menarik. Tepuk tangan sekali lagi buat Bapak Andika. Para hadirin yang berbahagia, kini tiba saatnya masuk sesi tanya jawab. Tapi ada pantun lagi nih Pak Andika.
Iya, saya belum buat pantun tadi ya, lupa Pak Iip. Lanjut Pak Iip. Baik. Baik, ada sebuah pantun ya. Jangan terlalu kejar dunia. Cakep, Hidup ini bersantai saja. cakep. Jika ada yang mau bertanya, saya persilakan. Sekarang juga. Oke. Nyambung ya Pak Adi? Nyambung Pak. Baik, para hadirin, kita akan masuk sesi tanya jawab. Yang pertama, peserta yang ingin bertanya dipersilakan bisa langsung menyebutkan identitasnya terlebih dahulu. Yang kedua, pertanyaan diajukan secara singkat, padat dan jelas. Nah, nanti bagi penanya yang terbaik, insya Allah akan diberikan hadiah imani, ya, insya Allah. Lewat seleksi dulu ya Pak Indika, ya. Baik, yang sudah masuk, kita baca yang sudah masuk dulu ya Pak Indika. Baik. Baik, ada pertanyaan dari Najla Ajarin. Bagaimana fintech dapat menciptakan ekosistem pembayaran berbasis digital yang optimal dan komprehensif bagi berbagai kalangan masyarakat secara mudah? Oke, saya jawab langsung Pak Iip. Atau ada lagi? Lanjut untuk Seri Rezeki ya, mungkin ini ada yang mirip-mirip ya. Apa saja langkah yang dapat diambil oleh pemerintah dan lembaga keuangan untuk mendorong adopsi inovasi keuangan digital dan meningkatkan kemudahan hidup di era digital? Oke, mungkin 2 itu dulu kali Pak. Ya, 2 dulu ya. Oke, Ini baik. kayak pertanyaannya kayak bantuan chat GPT nih. Oh iya, berat-berat Pak ya. Salahnya, Bagus sih pertanyaannya. salahnya saya nggak bisa jawab pakai chat GPT nih. Nggak ada waktu untuk buka. Baik, saya akan jawab pertama dari Najla Ajarin. Bagaimana fintech pembayaran bisa memperluas ya akses sampai di berbagai kalangan. Tentu kalau ini kita udah lihat sehari-hari ya, walaupun tadi ini fintech pembayaran kita belum bahas spesifik, tapi di sehari-hari kan kita udah lihat bagaimana RIS gitu ya, BI Fast dan lain sebagainya, inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia itu merupakan upaya untuk meningkatkan inklusivitas daripada keuangan, layanan keuangan di sistem pembayaran ini gitu ya, terutama di pembayaran gitu ya. Kita di mana-mana sekarang udah bisa bayar pakai kris, bahkan jual beli gorengan sekalipun gitu. Oleh karenanya ini udah jalan sebenarnya, karena udah nyampe, sosialisasinya juga sangat masif sekali. Nah sekarang tinggal bagaimana kita masyarakat bisa beneran ngerti cara memanfaatkannya dengan baik dan efektif gitu ya. Soalnya ada beberapa yang perlu dikoreksi juga mungkin ya, tugas kita juga untuk meningkatkan literasi itu gitu ya. Pernah itu saya di daerah Pak, di Depok itu saya lagi belanja gitu, terus saya bayar pakai kris, dia bilang lebihin 500 ya Pak kalau bayar pakai kris gitu. Masih ada yang kayak gitu kan, memang ada potongan tapi kan kecil sebenarnya, padahal cuma itu beli nasi padang kalau nggak salah. Tapi diminta lebihin gitu ya. Nah, saya ya oke aja karena disampaikan ya, kita sebagai orang belajar ekonomi syariah selagi antarodin jadi gitu ya. Karena saya nggak punya cash kala itu gitu. Kalau cash nggak ada, tapi dia minta lebihin gitu. Nah itu juga perlu kita sambil evaluasi. Terus ada juga tuh, kita pernah bersama ini, kita lagi ada acara AFSI di Bali gitu. Terus kita makan di suatu tempat makan, kita bilang ini bisa bayar pakai kartu debit enggak? Enggak. Transfer bisa. Padahal di tempat mejanya itu ada kris. Gitu. Nah, jadi ini juga tugas kita bersama kan. Itu yang kita sebut tadi inklusif. Tapi yang perlu kita pikirkan bersama adalah kualitas dari inklusivitas itu. Bagaimana kita sebagai mungkin yang membayar dan juga yang punya platform dari UMKM pengusaha ini juga bisa terliterasi dengan baik gitu sih. Itu untuk Najla Ajarin. Terus yang kedua tadi bagaimana langkah-langkah pemerintah dan stakeholder lain untuk meningkatkan fintech inovasi keuangan digital. Tentu ini diseriusin oleh otoritas ya, terutama OJK. Apa buktinya? Di OJK sendiri ada direktorat khusus untuk inovasi keuangan digital. Namanya DIKD.
dulu ada namanya GIKD, Grup Inovasi Keuangan Digital. Jadi kalau tadi kita lihat 4 klaster fintech teman-teman, fintech payment itu kan diregulasi oleh BI, di DKSP, Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran. Terus fintech peer-to-peer itu di IKN, di OJK, tapi di industri keuangan non-bank. Kalau sebelumnya ya, ini sebelum Undang-Undang P2SK, nah itu dia punya departemen sendiri. Terus fintech securities crowdfunding karena dia menerbitkan saham dan sukuk, maka dia diregulasi oleh Departemen Pasar Modal. Terus dulu yang IKD ini namanya Grup Inovasi Keuangan Digital. Yang sekarang sudah disesuaikan menjadi Direktorat Inovasi Keuangan Digital. Jadi pemerintah juga serius. Dan teman-teman di pemerintah otoritas dan asosiasi juga sering bekerja sama untuk melakukan hal ini ya. Nah, jadi kalau untuk Asosiasi Fintech Inovasi Keuangan Digital ini ada 2, ada AFSI, ada AFTEK. Juga rutin mengadakan kegiatan literasi khusus yang IKD. Gitu. Dan adanya proses regulatory sandbox itu juga bentuk kepedulian kan untuk menumbuhkan industri, tapi nggak langsung diregulasi, nggak langsung dibuatin POJK gitu Pak ya, nggak langsung diketatin, tapi diberikan kesempatan untuk mengembangkan model bisnisnya, dinilai di proses regulatory sandbox gitu. Jadi dia nggak ujuk-ujuk jadi lembaga jasa keuangan. Karena kalau itu kan konsekuensinya lumayan besar gitu ya. Nah, jadi itu yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan juga asosiasi dalam hal ini. Itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andika. Lanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya, Hendy Fahreja. Saya Hendy Fahreja dari UIN Mahmud Yunus, Batu Sangkar. Bagaimana menurut pemateri mengenai akan adanya tunai digital, Pak? Tunai digital. Ya. Mungkin rupiah digital, Pak. Rupiah digital kali ya. Rupiah digital kali ya. Oke. Di negara kita, apakah ini akan menjadi dampak besar pada negara kita? Menurut saya ini akan menjadi dampak negatif bagi negara kita, karena menurut saya tunai jauh lebih baik daripada sistem elektronik ini. Langsung saya jawab Pak. Tentu yang bagian ini saya nggak bisa jawab secara komprehensif gitu ya. Tetapi saya personal melihat ini adalah konsekuensi perkembangan teknologi gitu ya. Jadi kita ya dulu kita juga tahu bagaimana sejarah kita punya e-wallet, sejarah kita punya mobile banking, sejarah kita punya ATM. Bagaimana proses proses uang itu bertransformasi dari barter, barang, uang logam dan lain sebagainya. Awal-awal semuanya juga resisten. Nah, kita dalam hal ini kita melihat ini adalah suatu hal yang keniscayaan gitu ya. Memang realitanya seperti itu, kita harus beradaptasi. Tapi yang paling penting sebenarnya kalau kita ngomongin positif negatif, teknologi itu ya dia netral, bisa positif, bisa negatif. Sekarang tinggal bagaimana kita menyikapinya dan menyiapkannya. Dan kita lihat untuk rupiah digital atau kita sebut juga dengan CBDC dalam Central Bank Digital Currency, kita juga lihat apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu sangat kita apresiasi ya, karena mereka juga dengan serius bekerja sama dengan stakeholder sekarang sedang sudah menerbitkan semacam saya lupa white paper kalau nggak salah itu proyek Garuda itu ya, proyek CBDC ini yang sekarang sedang dikembangkan terus-menerus, dan AFSI juga dimintai masukan untuk hal tersebut gitu. Jadi ini merupakan keniscayaan menurut saya, tapi bagaimana prosesnya itu kita nyampe ke sana, kita memang perlu menyiapkan kesiapan kita secara infrastruktur terutama dan juga secara kapasitas sumber daya manusianya. Nah, jadi kalau positif negatif tergantung menurut saya, tetapi ini keniscayaan, tinggal kita menyiapkannya dengan bagaimana. Dan saya yakin stakeholder keuangan kita, regulator keuangan kita, Bank Indonesia, OJK juga insya Allah siap untuk itu. Teman-teman yang penasaran dengan ini, googling saja proyek Garuda Bank Indonesia, nanti muncul. Dan ada versi bahasa Inggris, ada versi bahasa Indonesianya. Jadi di situ juga dijelasin bagaimana transformasi uangnya kita itu. Yang tadi saya bilang ya, dari barang, dari emas, terus ke uang logam dan lain sebagainya, ke uang kertas. Dan sekarang ada uang elektronik dan lain sebagainya. Itu menurut keniscayaan, tinggal kita bagaimana menyiapkannya dengan baik. Kalau kita secara secara personal menganggap ini ada negatifnya dan enggaknya, ya itu kembali kita ke masing-masing, tapi jangan lupa pelajari dulu coba itu proyek digital itu. Bahkan ada versi hard copy-nya bisa diminta ke Bank Indonesia.
Itu Pak. Baik, lanjut lagi Pak Handika dari Michael Fahri, apa kelebihan dan kelemahan bisnis fintech syariah nih Pak? Kelebihan dan kelemahan. Wah, ini kalau kelebihan yang syariah, kita lihat terutama yang fintech peer-to-peer dan securities crowdfunding Pak Iip, itu 85%-nya pembiayaannya untuk sektor produktif. Terutama yang peer-to-peer financing. Kalau securities crowdfunding otomatis produktif karena nerbitin saham sama sukuk. Jadi kita lihat itu. Jadi kita itu salah satu kelebihan kita. Dan yang kedua, saya juga personal melihat ada layer tambahan dalam meningkatkan governance di fintech syariah. Karena dia harus diawasi juga oleh Dewan Pengawas Syariah. Jadi selain governance secara umum juga ada governance kesyariahan. Itu saya lihat positifnya. Yang ketiga, kami di asosiasi melihat bahwa digitalisasi atau fintech ini bisa menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi keuangan syariah. Kalau kita ngomongin bank konvensional itu udah kapan tahun gitu ya, udah ribuan tahun lalu eksis. Sedangkan yang syariah kita tahu baru berapa tahun terakhir kan, bank muamalat baru di 90-an, undang-undang perbankan syariah kita undang-undang tahun berapa? Nah, pertanyaan lagi. Tahun berapa undang-undang perbankan syariah diterbitkan? Teman-teman panitia boleh? Ada yang mau jawab? Tahun 2008. Nah, itu masih 2008. Jadi kalau misalnya size kita belum sebesar yang konvensional sekarang, mungkin kita bisa maklumin gitu. Tapi kalau kita ngomongin fintech, insya Allah kita walau secara jumlah itu beda penyelenggaranya, tapi kita insya Allah dalam posisi yang sama untuk berlari, gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat, cek ke platform-platform fintech syariah juga insya Allah bisa bersaing dengan platform fintech syariah lain. Itu mungkin kelebihannya. Terus yang berikutnya kalau kelemahannya apa? Tadi yang sudah kita bahas sebenarnya, belum banyak orang ngerti kalau ada fintech syariah, gitu ya. Itu saya karena saya di APSI handle program literasi dan edukasi, itu sering banget ketika datang ke kampus, ada Pak ya fintech syariah gitu. Terus ini udah ada fatwanya belum? Terus ada asosiasi yang fintech syariah juga gitu. Nah, teman-teman semuanya kemarin kalau ikut sesi yang P2P dan SCF sama-sama tahu kalau untuk P2P dan SCF dan juga yang payment uang elektronik itu udah ada fatwa dari DSN MUI gitu ya. Jadi regulator kita dari sisi kesyariahan juga up to date terkait hal ini gitu ya. Jadi oleh karenanya memang kelemahan kita saat ini adalah satu literasi, itu yang harus kita lihat sendiri. Terus yang kedua, karena mungkin baru juga ya Pak ya. Jadi kita lihat Pak Iip investor ke perusahaan fintechnya itu juga masih minim. Jadi access to capital si fintech ini. Dari sekian banyak fintech syariah di Indonesia, rata-rata bootstrapping gitu ya. Nah, beberapa angel investor, kalau kita ngukurnya apakah ada disupport oleh venture capital, nah kita baru lihat itu baru satu fintech yang disupport oleh venture capital, fintech syariah. Jadi itu challenge-nya Pak menurut saya. Literasi tadi yang jadi kekurangannya ya, kita butuh tingkatkan terus. Terus yang kedua adalah access to capital. Ini yang kita juga dorong di asosiasi bagaimana teman-teman fintech syariah bisa bertemu dengan investor-investor untuk bisa mengembangkan platformnya. Itu mungkin Pak yang bisa jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andika. Kita lanjutkan untuk yang raise hand ya dari via Zoom. Kita buka sesi tanya jawab dari Zoom. Ya. Silakan. Sebutkan identitas dan pertanyaan secara singkat dan padat, jelas ya. Ya, nama saya Vicky. Ya, silakan. Ya, Mungkin nama saya yang Vicky. di Zoom. Saya ingin mengutarakan pertanyaan. Ya, pertanyaannya ini. Sebenarnya, apa saja manfaat dan fungsi dari... Baik, ini dari siapa Pak?
agak kurang jelas. Sebutkan identitasnya. Dari Vicky. Vicky, ya. Ya. Tadi pertanyaannya apa saja manfaat dan fungsi? Ya. Tuh. Oh, Dari fintech bisnis syariah oke. dalam keuangan dan data analis. Bagaimana cara mengaplikasikan dalam pekerjaan ataupun berbisnis. Baik, lanjut. Terima kasih. Lanjut lagi yang Ya. ada. Apakah masih ada? Baik, yang dari Resen kita ambil 2 ya. Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar jelas. Ini nama siapa? Putri Nabila. Oh, Putri Nabila, ya. Ya, baik. Untuk Mas Handika, sebenarnya saya ingin bertanya terkait privasi digitalisasi keuangan. Nah, sebagai masyarakat kan dompet digital bukan hal yang baru. Setidaknya yang saya ambil dari data Kominfo Republik Indonesia, itu status literasi digital di Indonesia pada tahun 2021 ya, sebanyak 65,4% responden paling sering menggunakan dompet digital. Nah, bahkan Otoritas Jasa Keuangan mendorong masyarakat untuk memiliki dompet digital sebagai tabungan. Menurut Mas Handika, bagaimana tingkat keamanan dompet digital yang marak digunakan di Indonesia? Seberapa aman privasi data dari dompet digital tersebut? Maaf saya sebut merek seperti GoPay atau OVO atau Dana, begitu Mas. Itu dulu, terima kasih. Baik, terima kasih. Putri ya. Iya, Baik, betul. silakan jawab, Andika. Baik, baik. Terima kasih Pak Fikih ya. Tadi bagaimana manfaat dan fungsi fintech syariah baik kehidupan sehari-hari dan juga dalam bisnis. Kalau kita lihat ke beberapa klaster fintech syariah tadi, untuk yang fintech peer-to-peer lending atau peer-to-peer financing yang syariah dan juga fintech securities crowdfunding, itu manfaatnya apa? Sebagai kita bisa dapat manfaat itu sebagai kalau P2P lending sebagai funder, jadi alternatif kita untuk berinvestasi, sebagai beneficiary, sebagai UMKM yang punya proyek, yang ingin mendapatkan pembiayaan, menjadi alternatif untuk mengakses pembiayaan. Karena fintech ini, terutama fintech yang untuk mendapatkan pembiayaan ini adalah memiliki karakteristik dan kriteria calon pengguna yang beda dengan bank. Jadi bisa jadi kita nggak layak dapat pembiayaan dari bank, tapi kita bisa dapatkan itu dari fintech. Gitu. Itu yang pertama. Jadi kita bisa itu jadi alternatif kita untuk berinvestasi dan juga alternatif untuk mendapatkan pembiayaan. Jadi contoh kalau fintech P2P lending itu ada beberapa skema. Kemarin udah pernah dibahas, ada salah satunya adalah PO financing. Jadi sekarang nih teman, misal kita punya ada teman mahasiswi terus punya ikut ikut PIMNAS macam itu, terus didanain, dia punya usaha ayam geprek misalnya Pak Iip, terus karena dapat PIMNAS akhirnya dibantu sertifikasi halal, legalitas, akhirnya punya CV gitu ya, terus punya legalitas, dapat sertifikat halal dan lain sebagainya, terus jualan di kampus gitu, jualan online, order sehari-hari misalnya. Terus suatu hari lagi di kampus di bawah Anda banyak orang makan itu, terus Pak Rektor lewat gitu Pak, itu ada ayam geprek siapa ini, mahasiswi nih, wah ini udah ada sertifikat halal, dicoba sama Pak Rektor enak gitu. Terus Pak Rektor bilang, bulan depan kita ada wisuda, saya pesan 10.000 bungkus. Bisa nggak yang ini dapat akses, dapat pembiayaan ke bank? Kecil kemungkinan. Tapi kan ada wisudaan terus dipesan 10.000 bungkus, sehari-hari dia cuma bisa produksi 100, terus tiba-tiba ada pesanan 10.000. Maka dia akan butuh apa? Modal. Modal untuk apa? Belanja bahan, juga untuk belanja orang yang bisa bantu dia nyiapin itu kan Pak. Dan namanya pesanan untuk wisuda nanti, uangnya kan nggak dikasih di depan semuanya kadang. Apalagi proyek-proyek banyak kan sambil berjalan. Jadi itu bisa dimanfaatkan, bukti PO-nya dibawa ke fintech P2P lending.
Bisa gitu Pak. PO-nya nanti PO-nya diverifikasi dong sama fintech-nya, ada proses ditelepon dong ke Perbanas, ini beneran pesannya ke ayam geprek ini. Beneran, udah digas, dimasukkan ke platform, nanti investor atau funder itu masuk ke situ. Ini kalau ke bank kan nggak masuk akal, belum masuk kriteria yang bisa dibiayain gitu ya, tapi ke fintech bisa. Ini contoh salah satu sederhananya ya, singkatnya. Jadi namanya PO financing. Jadi dimanfaatkan kita sebagai investor atau funder, kita nanti bisa masukkan kita bisa invest atau ke sana. Dan yang kedua, teman-teman yang UMKM semacam mahasiswa yang punya ayam geprek tadi punya alternatif untuk dapatkan pembiayaan. Begitu juga ketika fintech securities crowdfunding, alternatif untuk diversifikasi investasi, sahamnya daripada sahamnya blue chip punya mungkin, nah tapi kenapa nggak saham UMKM juga bisa kita beli gitu. Nah jadi itu bisa dimanfaatkan, itu untuk sehari-hari. Itu kalau fintech P2P lending dan SCM. Kalau fintech payment tentu udah mempermudah transaksi kita sehari-hari. Dengan dari fintech payment kita tahu pengeluaran kita kemana aja kebanyakan gitu ya. Jadi tercatat, itu akhirnya bisa lebih mudah kita untuk mengidentifikasi dan juga mempermudah kan, kayak tadi teman-teman UMKM juga mempermudah transaksinya. Kalau fintech IKD tadi udah sempat kita singgung. Jadi mempermudah aja. Bisnis juga bisa mempermudah tuh kan. Teman Bapak Ibu juga bisa pakai platform-platform tadi untuk mempermudah bisnisnya, misal kayak e-sign dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk mempermudah aktivitas bisnis terutama di sektor jasa keuangan. Tapi kalau untuk payment, SCF, IKD, nah itu clear rasanya bisa dimanfaatkan. Intinya adalah jadi lebih mudah, efisien, murah gitu. Terima kasih Pak Fikih. Terus dari Nabila ya, ini yang lagi online ya. Oh ya, dari Nabila terkait privasi. Wah, ini menarik nih. Bagaimana tingkat keamanan? Menurut saya tingkat keamanannya bagaimana gitu ya? Karena ditanya bagaimana tingkat keamanannya. Saya rasa selagi kita menggunakan fintech yang berizin dan diawasi oleh otoritas, dalam ini kalau fintech payment diawasi oleh Bank Indonesia, insya Allah mereka comply terhadap peraturan-peraturan yang ada. Tapi peraturan-peraturan itu juga, maksud saya peraturan-peraturan ini juga tidak hanya, ada beberapa standarisasi juga yang harus dimiliki oleh fintech. Misal dia punya ISO untuk ini, dan lain sebagainya. Dan yang tak kalah penting, Nabila mungkin aware kalau kita kan baru saja disahkan 2 undang-undang penting. 1 undang-undang PDP, perlindungan data pribadi, tapi turunannya belum nih. Nah, jadi kita tunggu update-nya dulu nanti Nabila, kalau udah ada turunannya ini bisa jadi lebih enak dianalisis. Terus yang kedua Undang-Undang P2SK. Undang-Undang P2SK ini atau Omnibus Law Keuangan, di sini sudah benar-benar diakomodir fintech ini masuk ke undang-undang gitu kan. Sebelumnya ada di POJK aja Pak Ib, sekarang udah masuk ke undang-undang. Kalau di subnya itu teman-teman bisa telusuri, bahasanya adalah ITSK, Inovasi Teknologi Sektor Keuangan. Nah, jadi di sini sebenarnya sudah ada banyak aturan-aturan Nabila, Undang-Undang PDP dan Undang-Undang P2SK yang bisa memberikan kita kenyamanan, keamanan, dan bagaimana peran-peran stakeholder di situ, baik regulator, asosiasi, masyarakat dan lain sebagainya. Data-data mana dan seterusnya yang bisa kita bagaimana proses penggunaan data kita secara personal itu. Situ udah mulai banyak sebenarnya peraturan-peraturannya. Tapi kita yakin, makanya kalau dia sudah berizin, dia sudah terdaftar di asosiasi, insya Allah dia comply terhadap itu. Tapi kita tidak bisa pungkiri juga, namanya data breach itu bisa aja terjadi ke siapa saja, kapan saja gitu kan. Nah makanya kita di asosiasi selalu mendorong anggota-anggota kita untuk memperkuat itu. Aspek-aspek keamanannya harus diperkuat. Nah yang penting jangan gunakan yang ilegal, pakai yang legal. Terakhir sebagai penutup juga untuk Nabila, apa yang penting untuk mengidentifikasi, sekarang saya izin perluas. Jadi fintech yang berizin atau fintech yang tercatat itu hanya boleh akses 3 dari handphone kita. Ini catat baik-baik. Hanya boleh 3. Yang boleh diakses fintech dari handphone kita hanya disingkat dengan camilan. Kamera, mikrofon, location. Jadi nggak boleh minta akses ke kontak, ke storage. Fintech, saya nggak ridho ngomongnya fintech. Pinjol-pinjol ilegal itu menggunakan kan semuanya minta ke kontak, minta ke storage, yang akhirnya dimanfaatkan ketika kita gagal bayar atau telat bayar kan. Itu nggak boleh dilakukan oleh fintech
legal. Kalau ketemu fintech legal yang kayak gitu, itu dua. Nemu fintech kayak gitu dua. Satu fintech ilegal, yang kedua fintech legal melanggar aturan. Kalau dilanggar aturan ini bisa adukan ke asosiasinya atau bisa adukan juga ke OJK. Gitu ya. Nah, jadi dia hanya boleh akses camilan. Dan fintech legal tanpa consent user itu nggak boleh promosi lewat SMS dan WhatsApp langsung. Jadi kalau dapat info dana segar, nah itu udah otomatis tuh ilegal tuh. Atau legal tapi langgar aturan. Gitu ya. Jadi ini salah satunya juga upaya-upaya untuk melindungi data kita, Nabila. Tapi dengan adanya Undang-Undang PDP yang baru disahkan dan juga Undang-Undang P2SK, kita yakin insya Allah kita makin dari industri juga insya Allah makin memperkuat ekosistem dan arsitektur serta infrastrukturnya untuk memastikan keamanan data ini. Kalau tingkat keamanan gimana, saya rasa masih aman-aman saja. Pastikan dia berizin dan juga terdaftar di asosiasi. Itu Pak Iip, semoga menjawab. Terima kasih. Mungkin dari saya satu nih Pak. Dari Pak Iip, monggo Pak. Mungkin yang masih heboh tuh tentang robo advisor itu gimana Pak? Oke, robo advisor ya. Nah, jadi robo advisor ini salah satu fintech IKD yang sebelumnya ada Pak. Dan sekarang dia direkomendasikan. Kan ke robo advisor ini sebenarnya kan dia memberikan rekomendasi kepada kita kan Pak. Ini semacam teknologi, memanfaatkan teknologi AI, machine learning untuk dengan algoritma yang mereka miliki, yang akhirnya itu bisa merekomendasikan kita alternatif layanan keuangan yang patut kita gunakan gitu ya. Tapi kita ngelihat itu kan teknologi aja Pak ya, enablers saja ya. Nah tadi kalau misalnya kita lihat ke financial planner mungkin rada-rada pakai itu juga. Kita sekarang kalau misalnya ke aplikasi untuk beli reksadana itu semuanya kita disurvei kan. Kita isi survei sederhana terus mereka langsung rekomendasiin. Kita berapa nih resiko kita itu, kita merah, kuning, hijau. Atau yang kedua tadi kita cocoknya investasinya yang mana gitu ya. Kalau di reksadana ada pendapatan tetap, ada ini dan seterusnya gitu sih. Tapi itu udah direkomendasikan, tapi bagian ini saya lupa Pak kemarin direkomendasikannya ke mana. Tapi dia udah lepas dari sandbox. Dulu adanya di IKD memang ada robo advisor itu. Jadi yang lepas, yang 4 itu alumni sandbox ini, project financing, online gold depository, blockchain based. Blockchain based ini sebenarnya pembiayaan project. Jadi dia ke SCF juga direkomendasikan. Kalau robo advisor saya lupa kemana direkomendasikan. Nanti kita coba cek. Itu Pak Iip. Baik, terima kasih. Waktunya sudah. Baik, kita akan memilih. Saya akan diskusi dulu untuk penanya terbaik ya, Pak Andika. 2. Imani ya. Rp50.000 ya. Baik, sudah? Novel? Baik, kita akan umumkan. Diseleksi ketat nih kayaknya nih.
saya umumkan penanya terbaik. Ya, ditunggu sebentar. Udah, baik. Saya umumkan penanya terbaik yang mendapatkan imani sebesar 50.000 ya. Oh, baik. Nabila ya, Nabila dan Sri Rejeki ya. Selamat. Selamat untuk Nabila dan Sri Rejeki. Baik hadirin sekalian, demikian acara seminar kali ini. Sebelum sesi ini berakhir, saya akan mencoba menyimpulkan hasil seminar ini, yaitu keuangan digital meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani. Selanjutnya, dengan berinovasi, berkolaborasi, dan menjaga keamanan data, keuangan digital dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan finansial secara luas. Para hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pemateri dan seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam seminar lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Bapak Saripudin selaku moderator pada acara hari ini. Acara selanjutnya adalah penyerahan plakat dan sertifikat yang akan diserahkan oleh Ibu Prameswara Samava Nadia, serta sesi foto bersama terlebih dahulu. Kepada Bapak Muhammad Handika Surbakti dan Bapak dan Ibu Prameswara Samava Nadia, kami mohon untuk berdiri. Selanjutnya sesi foto bersama dipersilakan kepada Ibu Prameswara, Bapak Handika, dan Bapak Iip bisa berdiri di tengah untuk foto bersama. Selanjutnya penyerahan plakat dan sertifikat.
Dan selanjutnya sesi foto bersama teman-teman dan para peserta yang sudah antusias dari awal hingga akhir sesi. Kepada para peserta bisa segera on cam karena akan dilakukan screenshot. Ya bisa on cam yuk. Terima kasih kepada Ibu Parameswara yang sudah menyerahkan plakat dan sertifikat kepada narasumber dan moderator pada pagi hari ini. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Parameswara Samofanadia, Bapak Saripudin, selaku moderator pada pagi hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Muhammad Handika Bakti karena sudah berkenan memberikan materi yang sangat edukatif dan insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak. Alhamdulillah telah terlaksananya acara seminar pada pagi hari ini. Saya, Raja Andika, selaku MC, memohon maaf jika ada perkataan maupun perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada peserta webinar yang sangat antusias mengikuti acara webinar seri keempat ini, dan terima kasih Bapak atau Ibu dosen atas partisipasinya pada acara hari ini. Sampai jumpa di webinar berikutnya, yaitu webinar seri kelima. Nantikan informasinya di grup kelompok webinar. Jangan sampai tertinggal di acara webinar kami berikutnya. Kami pamit undur diri. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perbanas Institut didirikan pada tahun 1969 oleh Yayasan Pendidikan Perbanas atau YPP. Perbanas Institut adalah salah satu lembaga pendidikan tinggi pertama yang menyelenggarakan pendidikan di bidang